untuk mengisi SPT tahunan ini, Oma. Rupanya, di balik kecantikan dan kelembutanmu, kau tidak go green, Ami. Sungguh terlalu. Lapor SPT tahunan memang harus menggunakan kertas, Kau Oma. salah, Ami. Kini lapor SPT tahunan cukup lewat e-filing aja. Lapor pajak pakai e-filing aja. E-filing, lebih awal, lebih nyaman. Selamat sore, bergabung kembali di jam 4 sore KPP Mojokerto. Kali ini kita ada di episode 15 Mojok Podcast. Saya Aliska, hari ini ditemani oleh Mas Frandi Tohar. Ini ngapain hostnya Mojok Podcast ketemu sama host juga? Kita perlu host, manggil host satu lagi ya nanti. Trio Pekot kita ngobrol-ngobrol sendiri. Saya Fandi dong, kan mirip ya namanya ya. Nah, di sini hari ini yang akan banyak mungkin bercerita ya, yang banyak jadi ada Mas Frandi. Mas Frandi ini kalau boleh saya perkenalkan dulu adalah bintang iklan DJP. Boleh gitu nggak? Kawan pajak tahu nggak? DJP kan sudah mengalihkan laporannya menuju e-filing. Mungkin pernah dengar untuk iklan e-filing atau laporan online DJP yang tahun kemarin 2019 yang kurang lebih hanya lapor pajak hey ho. Nah, coba nanti dilihat yang tengah-tengah adalah host kita dengan kostum ya, tapi ya pakai wig ya, pakai kostum. Jadi di balik kostum itu adalah saya Frandi Tohar. karena pandemi pakai masker jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, di episode 15 kali ini di bulan November, kita udah masuk bulan November, mungkin ngobrol-ngobrol santai soal kita ngobrol santai aja. Jadi Mas Frandi ini mungkin kawan pajak kenalnya adalah sebagai host Mojok Podcast, gitu kan ya? Mojok Podcast. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas Frandi. Mas Frandi ini di Mojokerto berapa lama atau di bagian apa? Oke, nama lengkap saya Frandi Tohar S. Bukan Roma Tohar. Oh enggak. Kemudian saya udah mulai bekerja penempatan di KPP Pertama Mojokerto sejak tahun bulan November 2016. Jadi ulang tahun nih November ini. Sudah 4 tahun. 4 tahun lah. 4 tahun ya. Saya di subbagian umum dan kepatuhan internal, khususnya di bagian kepatuhan internal. Jadi bagian support sama pemantauan teman-teman di KPP Pertama Mojokerto. Supporting teman-teman di dalam ini ya. Supporting internal DJP. Supporting betul. Internal DJP. Nah, mungkin ada yang nanya nih, kalau kerja di DJP kan jamnya udah fix ya secara kita adalah PNS dari Jumat dari Senin sampai dengan Jumat jamnya 7.30 sampai 5. Ini kok masih bisa-bisanya bikin iklan hey ho, ayo. Seberapa sibuk sih kerjaan di sini? Terutama kalau untuk job desk saya, sebenarnya setiap pegawai sudah ada job desknya masing-masing ya. Right, ya, betul. Tapi kita, kalau saya pribadi sih sebenarnya masih bisa dihandle lah. Jadi tidak terlalu sibuk juga tidak terlalu santai. Tapi kalau saya selesaikan dengan deadline tenggat waktu, ya itu masih bisa jalan dengan lancar kayak gitu. Masih bisa jalan dengan lancar. Gitu. Nah, dari jam itu tadi sempat ada overtime gitu nggak? Lembur seberapa sering? Kalau overtime itu biasanya kita ada kerjaan perintah khusus. Perintah khusus. Kadang overtime-nya di hari Sabtu itu kalau kita jadi tim Satgas SPT tahunan. Satgas lagi. E-filing ya teman-teman. Kalau kita namanya buka hari Sabtu atau hari Minggu gitu kan. Nah, itu biasanya untuk menambah layanan. Menambah layanan. Kemudian kalau ada perintah khusus langsung dari kantor pusat. Nah, kayak gitu. Contohnya laporan. Ya, kita kan urusannya sama laporan supporting kayak gitu. Laporannya vertikalnya DJP juga ada ratusan. Ada ratusan kayak gitu kan. Jadi kalau semuanya laporannya kamu harus bikin laporan ini, kasih perintahnya jam 9 pagi, harus sudah dikirim besok
maksimal jam Oh, ya. 10 kayak gitu ya. Mau nggak mau kita harus Iya overtime. iya Pak. Mungkin ini yang teman-teman yang nonton DJP udah ini Iya, udah manggut-manggut gitu, ini. gitu, Iya gitu, iya. Udah manggut-manggut. Nah, dari jam-jam yang sudah ditentukan itu tadi Senin sampai Jumat, kemudian saat ada perintah khusus harus overtime. Masih bisa menyempatkan waktu untuk relax atau untuk istilahnya refreshing lah. Semuanya nggak ada yang nggak mungkin ya. Nothing is impossible gitu kan. Oke, nothing is impossible. Tinggal kitanya aja. Kalau saya pribadi sih saya tahu apa yang saya butuhkan kayak gitu. Jadi anu what I need gitu kan, anu what to do gitu kan. Saya tahu apa yang saya butuhkan, saya tahu apa yang saya inginkan gitu kan, apa yang saya lakukan. Jadi sempet nggak sempet itu memang harus Disempatkan. Setuju ya. kayak gitu. Nah, untuk menyempatkan ini tadi mungkin relax atau kegiatan yang apa buat istirahat di sela-sela mau lanjut kerja lagi. Biasanya Mas Frandi ngapain aja nih? Karena saya nggak mungkin ya kalau saya merasa dari jam 7.30 sampai jam 17.05 itu saya duduk terus tuh. Pasti ada saatnya saya beribadah gitu kan ya. Ada saatnya beribadah, ada saatnya istirahat makan siang, atau setidaknya setiap 2 jam saya ambil 5 menit untuk relax. Gitu. Karena fokus kita kan juga terbatas lah Ya, kalau kayak dilanjut gitu. ini. Nah, dari sela-sela itulah kita bisa memanfaatkan untuk sekedar membuat kopi atau minum teh, atau kita bikin coretan-coretan apa. Karena inspirasi itu kan datang dari mana aja ya. Jadi ya saya kebetulan hobi saya menggambar. Nah, aku baru mau nanya nih, yang dicoret-coret apaan? Dicoret-coret apaan? Jangan laporannya loh ya yang dicoret-coret. Kan. Jadi hobi saya itu memang menggambar ya. Jadi saya punya notes khusus gitu buat coret-coret. Jadi bukan ini, gambarnya di atas kertas gitu, bukan gambar yang pakai apa kan sekarang banyak yang pakai. Saya masih yang sukanya yang pakai pulpen kayak gitu. Pulpen media tulis itu. Bukan digital. Bukan gitu digital, kan. bukan digital. Jadi saya gambar apa aja di situ buat refreshing fokus saya. Jadinya kalau sudah oke, lanjut lagi kerja. Bisa lanjut lagi. Itu udah dari lama Mas belajar gambar atau seneng gambarnya itu? Dari SD kalau nggak salah. Lama ya. Oh yeah. Dan masih bisa dipertahankan sampai kerja sekarang. Masih bisa. Oke. Nah, ini yang salah satu disebutkan Mas Frandi tadi kan kegiatan menggambar itu tadi. Kegiatan satu lagi yang bisa sampai jadi duta FV itu tadi, duta FV Link. Nah, itu gimana ceritanya? Itu ceritanya karena sebenarnya kecelakaan saja ya. Maksudnya dalam artian kecelakaan apa ini? Oke. Waktu itu kan di Direktur Jenderal Pajak kan memperingati Hari Uang. Tahun kemarin ya ini tepatnya. Itu kalau nggak salah 2018 kan? Enggak, 2017. 17. Waktu tahun 2017 DJP khususnya Kanwil DJP Jatim 2 atasan vertikal kita Jatim 2 mengadakan peringatan Hari Uang. Ya. Nah, di situ ada menyemarakkan ya adalah lomba-lomba kayak gitu, lomba olahraga. Iya. Gitu. Terus kebetulan istilahnya porseni ya. Ya, itu jadi zaman sekolah udah porseni ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin untuk teman-teman porseni itu enggak cuma ada di sekolah aja loh. Betul, Kita di DJP juga punya porseni loh. Betul. Jadi tiap kanwil atau tiap kantor pusat atau KPP itu ada perseninya. Jadi kanwil mengadakan perseni. Nah, seninya itu kebetulan waktu mengadakan lomba band. Nah, lomba band kita akhirnya memutuskan memilih lagu dangdut. Lagu dangdut karena ada permintaan 2 lagu wajib sama lagu bebas. Lagu bebasnya kita lagu dangdut. Nah, vokalisnya sebenarnya bukan aku. Jadi saya itu cuma awalnya saya itu di behind the scene, belakang layar. Saya menyiapkan kostumnya, make upnya, wardrobe sama make up kayak gitu, terus koreonya kayak gitu. Stylenya kayak gitu. Jadi yang ngarang koreonya kemarin itu Mas. Ya, salah satu ada beberapa yang. Kan kemarin sampai Bu Sri juga pada saat mengamanyakan. Kalau yang itu kantor pusat. Itu. Kalau saya yang di
iklannya di aja. videonya itu, Ah, di videonya, oke. di videonya aja. Jadi sebenarnya, nah kebetulan waktu itu pas hari hanya, apa gladi resik menuju hari hanya itu vokalisnya itu berhalangan. Wah. Kebetulan pas latihan yang gantiin itu biasanya ngisi suaranya itu saya. Jadi teman-teman itu mau nggak mau ya saya harus mau. Tapi udah sempat latihan ya tadi. Ya karena latihannya itu mau nggak mau ya hafal gitu kan. Oke. Dan akhirnya lomba Kanwil, akhirnya kita menjadi juara 1 tuh. Tahun di 2017 di Kanwil itu kita menjadi juara 1. Nah kebetulan kita ya tahun 2018 ada Text Factor. Oke. Tahun 2018 ada Text Factor yang kalau nggak salah pertama kali atau kedua kali gitu kan. Itu porseni juga. Jadi kami Iya. menyebut nama porseni yang di tingkat nasional ya Mas Ya, itu tingkat kalau DCP adalah itu. Text Factor. Text Factor. Itu kita diundang sebagai bintang tamu di situ. Oh. Gitu diundang jadi bintang tamu. Iya. Akhirnya sudah selesai di situ. Bulan Desember saya dihubungi sama kantor pusat Dalam rangka proyek pembuatan iklan layanan masyarakat e-filing. e-filing. Nah, jadi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngobrol sama orang kantor pusat ini gitu toh. Tiba-tiba ditelepon, kita memutuskan untuk memakai nama bandnya The Zoom, gitu kan. The Zoom untuk Legendnya Mojokerto ini ya. untuk membintangi iklan layanan masyarakat e-filing kayak gitu kan. Terus akhirnya saya kasih tahu teman-teman dan untungnya alhamdulillah support dari kantor teman-teman, terutama kepala kantor ya, itu sangat support sekali. Akhirnya kita berangkat Januari kita syuting di Surabaya. Untuk iklan layanan Iklan masyarakat layanan. yang Maret itu ya, masa-masa Maret. e-filingan di Maretnya. Iya. Itu berarti prosesnya sudah dari 1 tahun, proses pembuatan iklan itu berarti di Januari. Januari akhir 2019. Januari akhir 2019. Nah, gini, dari tadi kan ceritanya sebenarnya apa? Kecelakaan gitu. Yeah. Mas Rani yang sebelumnya adalah kayak nyiapkan kostumnya, Betul. nyiapkan koreografernya, seperti itu. Mas Randi sendiri dalam menyiapkan kostum sama kayak make up atau koreonya itu merasa apa? Itu sebagai sebuah kerjaan tambahan ataukah are you happy doing that? I'm very happy. Oh, ya, alhamdulillah. Karena memang masing-masing orang itu ini ya, kalau itu punya passion ya. Oke. Selain passion saya memang melaksanakan memang kewajiban saya sebagai ASN, pegawai DJP, Direktur Jenderal Pajak, saya juga punya passion di bidang kalau seni dan apa ya, beauty nggak salah ya. Segala macam Art tentang ya, art kayak gitu, seni gitu. Contohnya gambar itu tadi. Gambar ya, desain baju, terus make up juga, terus ya udah gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan itu tuh saya suka. Nah, tadi kan udah diceritain kegiatannya Mas Frandi. Ya. Play intinya gitu kan, Ya. refreshing di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah worknya tadi kan gambar atau yang mengimplementasikan kesukaannya Mas Frandi di seni ya gitu. Nah, sebagai legend 4 tahun di sini bisa diceritain nggak kalau- teman-teman di Mojokerto ngapain aja? Kalau masih 4 tahun itu bukan legend, masih Ada lagi, ada ada yang lagi. lebih legend dari saya. Berapa tahun tuh? Berapa tahun? 7. Mau tahu tahun. siapa orangnya? siapa? Di sini ya nanti ya lihat Oh, ya. Bos iya. yang satu ini 7 tahun. Host Mojo Podcast juga satu Betul. lagi. Itu 7 tahun dia. Masih yang ini. Masih yang ini. Jadi Contohnya kalau ngapain aja? untuk selama saya di sini 4 tahun itu mengamati teman-teman, kebetulan kan itu sesuai job desk saya ya, Memantau dan support internal. Jadi ada macam-macam teman-teman itu macam-macam, ada yang mengisi waktu luang, maksudnya menyempatkan diri untuk sekedar memetik gitar, gitu, atau sekedar berjemur ya. atau sekedar berolahraga, macam-macam. Jadi apa ya, sesuai hobinya masing-masing kayak gitu. Sesuai hobinya masing-masing. Nah, kayak yang olahraga tadi nih di teman-teman di Mojokerto ada klub kah atau Bukan klub sih sebenarnya. Jadi ya yang ada, kita mengadakan habis kerja ya, atau sebelum jam kerja. Jadi sebelum jam kerja itu dari pagi sampai jam 7:30, atau sesudah
habis jam kerja dari jam 17 sampai malam, terserah nanti jam berapa. Itu ada beberapa, ada futsal, ada badminton, terus ada tenis gitu kan. Banyak ya. Gitu. Banyak. Tenis meja, Tenis meja bisa, ada tenis lapangan juga ada. lengkap sekali. Kalau dulu ada renang juga, cuman kan sekarang masa pandemi jadinya banyak kolam renang yang ditutup ya. Jadi Aku baru tahu ini. Nah, ini anak legend 4 tahun, anak baru kemarin kalau ini. Anak baru kemarin. Nah, dari kegiatan itu tadi di sela-sela kerja. Mungkin nggak sih kalau keasikan itu jadi keterusan terus sampai ganggu kerja, atau gimana caranya buat atur waktu lah, atur waktu. ya, karena apa ya, kita play hard work hard itu dalam arti bukan kita bekerja keras terus main-main keras, itu enggak. Itu disambung itu kalau menurut saya pribadi itu Definisinya gimana? balancing. Jadi harus seimbang. Balancing dari kita kerja tapi juga kita bisa enjoy untuk diri kerjaan sendiri. itu. Enjoy untuk diri sendiri ya. Kayak gitu kan. Sementara kerjaan itu kan memang kewajiban kita. Siap. Jadi kita saya sendiri pun kapan tahu harus enjoy myself gitu kan, me time. Kalau contohnya ketika nggak ada deadline itu jelas. Kalau deadline kan kita udah ya memang harus dituntut untuk menyelesaikan sebelum itu toh. Tapi kalau seumpamanya tidak ada deadline itu kan, nah di sela-sela ya itu yang kalau kelamaan duduk kan kita nggak bagus juga toh. Jadi di sela-sela itulah. Nah, yang kayak gitu itu biasanya malah bikin semangat gak sih? Setuju gak kalau bikin kalau semangat? saya ya setuju. Jadi misalkan nih masih kerja nih, ntar sore pulang kantor mau lah acara olahraga apa gitu kan, mau ketemu sama teman-teman sepeda atau mau ketemu sama teman-teman tenis. Jadi dari siang menuju sore itu tadi, kalau kayak aku cenderung lebih senang untuk menantikan sore itu tadi. Kayak gitu nggak di Mas Randi? Oh, kalau saya enggak, saya apa sih namanya? Ya kalau umpamanya nanti ya nanti gitu nanti kan. Nanti ya nanti saya memikirkannya itu enggak saya pikirkan dulu, itu enggak, itu nanti saya lose fokus gitu. Kehilangan fokus. Jadi saya selesaikan dulu. Intinya adalah fokus di job yang pada saat itu di depan. Fokus dulu, baru nanti kalau sudah the time ya udah it's time ya udah it's time. Udah selesai gitu kan, udah bisa pulang dan mengerjakan apa yang Mas Randi senangi. Betul. Ambillah itu pulpen sama kertas gambar. Terus nyanyi sendiri. Nyanyi sendiri. Apa lagu favorit? Atau band favorit atau artis favorit? Artis favorit saya dari saya sekolah dulu adalah satu Backstreet Boys sama Christina Aguilera. Aguilera. Saya manggilnya Mbak Tina. Mbak Tina. Udah kayak temen sendiri gitu ya. Walaupun jauh antar benua ya, tetap aja saya manggilnya Mbak Tina. Mbak Tina. Nah, ini kan kurang lebih gambaran dari work hard play hardnya kita yang kerja di sini, kerjanya jam 7 sampai jam 5 gitu kan, jam 7 sampai jam 5. Nah, mungkin boleh dicari di alternatif untuk teman-teman yang kerjaannya bukan jam 7 sampai jam 5. Nah, untuk teman-teman selain DJP lah mungkin. Teman-teman selain kantoran. Kalau selain kantoran itu kan lebih fleksibel ya sebenarnya. Jamnya lebih fleksibel, apalagi kalau yang wira usaha kayak gitu kan, buka usaha di rumah itu mau buka jam berapapun kan bisa ya. Nah, kalau yang itu saya rasa lebih enak menjalankan apa yang mereka senangi apa yang jadi gitu, hobi mereka. Menjadi hobi mereka. Semisal kalau mereka buka tokonya jam 10 ya, dia bangun pagi pastilah ya, bangun pagi jam 7 pasti udah bangun. Nah, itu bisa, kalau yang hobi masak bisa masak, hobi olahraga bisa olahraga gitu kan. Hobi bikin kue bisa baking dulu gitu kan, menuju jam 10. Jadi sebenarnya ya kalau untuk yang di luar orang kantoran itu saya rasa lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel sama pilihannya mungkin kayak kan aku sempat tanya itu tadi, ada gambar yang pakai gadget ya kan, pakai gadget sama gambar yang pakai kertas yang tradisional atau manual kayak gitu.
Nah, yang pakai gadget atau pakai alat itu kan kayaknya agak memakan ini ya, Ya. memakan budget. Budgetnya harus banyak ya. Kalau saya rasa itu memang nggak sekitar 100-200 ribu enggak. Tapi apapun yang kita senangi itu usahakan cari yang semurah mungkin. Kalau bisa manfaatkan yang ada di sekitar kita dulu aja. kayak Oh gitu. ya, jadi untuk kawan pajak semua yang ingin memulai atau mungkin mau pengen gambar atau pengen foto-foto, kayaknya nggak harus ya dapat kamera yang oke. Iya, kalau foto-foto pakai HP aja bisa itu. Apalagi sekarang kan HP itu ada 3 kamera kayak gitu Oke, kan. ya. Selfie-nya udah bening-bening kayak gitu kan. Ya udah manfaatkan itu aja, nggak perlu memaksa saya harus beli kamera 15 juta. Nggak, cukup yang HP kita punya aja. Terus kalau yang hobi gym, hobi olahraga. Nggak harus kita menjadi member di gym gitu kan. Misal remaja putri atau bapak ibu atau siapapun yang memasak lagi di dapur gitu kan, pasti nungguin, kalau goreng pasti nungguin toh. Ya, nungguin Mateng. golden brown itu tadi. Itu bisa dilakukan dengan kita mengisi waktunya untuk menunggu itu dengan stretching. Yoga dulu ya, Betul. yoga dulu. Tapi jangan sampai gosong ya. Betul. Terus habis itu mencuci, Cuci baju. Kalau yang pakai mesin Tinggal lebih pencet. enak, tinggal pencet. Ya, tinggal pencet. Ini kalau yang nggak pakai mesin cuci pun jadi olahraga ya. Jadi olahraga gitu. Membilas Iya. naik turun gitu toh. Jadi untuk menjalankan kesenangan kawan pajak semua, viewer semua, nggak harus pakai yang Mahal-mahal, serius-serius nggak amat usah. lah ya. Mahal-mahal. Kayak yang modal-modal banget lah. Apa yang ada, yang penting kita bisa enjoy ya Mas ya. Jalan kaki itu olahraga juga. Jalan kaki pernah jalan kaki dari mana ke mana nih? Saya sebagai itu dari olahraga? kecil itu sebenarnya hobi jalan kaki. Hobi jalan kaki. Ya. Biasanya dari sekolah, dari rumah SD, sekolah atau SMP itu biasa jalan kaki. Tapi kalau SMA kebetulan jaraknya sekitar 10 kilo itu nggak mungkin saya sampainya jalan. besok kayaknya Ya. di sekolahnya ya. Jadi kalau SD sama SMP saya jalan kaki. Ke pasar pun itu saya sering jalan kaki gitu. Sehingga jalannya sekitar 1 kilo 2 kilo. Mungkin boleh tuh bisa nih ide dari Mas Randi adalah play itu tadi jalan kaki ya, Iya. menghemat Banget itu. bahan bakar ya kan. Kita itu Eco friendly, sehat, healthy. healthy. Nah, itu tadi balance berarti dari work juga, kerjaan balance. Bisa senang-senang atau play balance, tetap jaga kesehatan juga ya. Iya, Itu tetap juga jaga balance. kesehatan. Apalagi di masa pandemi kayak Pandemi gini. sekarang ini Kesehatan tetap nomor 1 teman-teman. betul sekali. Memang nggak bisa dinilai dengan uang. Nggak bisa dinilai uang. Yes. Sakit mahal kan, menjaga pun itu sebenarnya jauh lebih murah kayak gitu, dengan olahraga jalan kaki atau makan tahu tempe. Jalan kaki, oke, nanti kita bikin acara kantor ya, ini jalan kaki dari mana ke mana gitu. Manfaatnya Dengan itu physical distancing. sebenarnya manfaat jalan kaki itu tidak bisa dirasakan sekarang itu juga atau 2 bulan 3 bulan, itu dirasakan nanti setelah bertahun-tahun, years of doing that gitu kan. Oke. Boleh lah, aku nanti coba yang ini nih, coba yang terakhir deh aku ikutan Minimal jalan 30 kaki. menit. Oh, siap. Tuh, setiap hari minimal 30 menit. Siap. Jadi ini. Jadi ada kan yang nambahin tuh work hard, play hard, istirahat. Apalagi itu. Istirahat ya kan. Yang terakhir ini yang paling penting, kesehatan tetap yang utama. Istirahat. Nah, jadi balancing itu tadi dari kerja boleh. Kan namanya tugas harus menyelesaikan pekerjaan. Tapi kalau dipaksain kerja terus, sepaneng kan ya, Iya, sepaneng. betul, Nah, refreshing sebentar. Refreshingnya sesuaikan dengan gaya masing-masing. Betul. Ambil apa yang ada di sekeliling kita. Betul Contohnya Mas sekali. Randi gambar sama jalan kaki. Besok aku Jalan- ikut. Betul. Besok jalan kaki sama tetap jaga protokol kesehatan juga. Betul. Nah, jam istirahatnya juga dijaga. Jangan begadang ya. Jangan begadang, istirahat yang utama. Oke. Oke. Oh, selain itu saya mau menambahkan juga untuk kita kan masih kaitannya dengan balancing work ya. Yap. Balancing, semuanya balancing. Selain ada physical fitness side, ada Kesehatan. intellectual side. Nah, intelektual itu kita bisa di sela-sela waktu luang kita itu bisa membaca berita di smartphone kita, di HP kita gitu kan, tanpa harus Platformnya juga banyak toh. banyak, platformnya banyak sekali gitu kan. Terus habis gitu untuk di DP sendiri kan ada e-learning ya.
Oh, Jadi ya. di Untuk pajak pegawai. sendiri untuk Untuk pegawai pegawai. itu ada e-learning. Jadi kita pegawai itu juga ditambahkan ilmu gitu kan. Jadi ilmu itu sebenarnya bisa didapat di mana saja. Oh, jadi dari DJP sendiri itu juga sudah menyediakan fasilitas kepada pegawainya untuk balancing. Untuk balancing juga keren toh. Balancing udah kayak mobil aja ya, Iya, balancing kalau scoring. dalam itu ada lagi emotional side. Emotional side-nya? Itu emotional side itu kan kita sebagai manusia pada dasarnya kan kita tidak bisa hidup sendiri toh. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Betul. Gitu. Nah, mungkinlah nggak hanya di DJP aja, di kantor-kantor lain atau di ruang lingkup kerja lain itu pasti ada salah satu yang namanya gathering Yap. atau sekedar nongkrong. Nah dari situlah itu bisa kita bukan memperbaiki ya, meningkatkan emosional kita gitu kan. Kita bisa berbagi rasa senang, rasa bahagia kita, rasa sedih kita gitu. Kalau dengan teman kan ya, apalagi sahabat ya, nah itu sebenarnya penting sekali gitu. Ya, Selain ya. sama keluarga, kita bisa Oke. sama teman juga gitu. Kemudian dari spiritual side. Spiritual side-nya. Nah, spiritual side itu ibadah tetap ya. Kalau Nomor satu. ini muslim ya sholat 5 waktu, kalau yang itu bisa ada kebaktian atau di mana gitu kan, ke pura atau kemana kayak gitu ya. Dan ada yang kalau ini ya bisalah di JP sendiri di kantor ini kan ada pajak bertilawah juga. Oh iya. Nah, itu kita ada spiritual. Nah, untuk tiap jauh juga ada pembinaan mental kayak gitu. Nah, itu kegiatan-kegiatan pegawai DJP yang disediakan DJP untuk pegawainya gitu Untuk ya. pegawainya. Jadi Untuk balancing. Untuk balancingnya aja. Untuk balancingnya aja. Untuk balancingnya aja. Nah, ini udah masuk November, kurang beberapa minggu lagi menuju Desember. Untuk target-target yang belum kawan pajak realisasi masih pengen apa nih, masih pengen A, B, C, masih ada beberapa minggu untuk masih ada beberapa minggu untuk mewujudkannya sampai Desember. Nggak usah pikir inilah kan nggak ada yang tahu nih, kita masih di masa pandemi, kedepannya nanti Kayak gimana? kan masih belum ada yang tahu ya. Kira-kira aja lah sampai Desember itu Ya kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga aja gitu. ya. Fighting. Fighting kalau orang K-pop. Fighting. Fighting, oke. Tetap jaga kesehatan itu yang utama. Tetap kenakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Iya betul, cuci tangan. Pakai sabun ya. Pakai sabun. Jangan pakai yang lainnya, pakai Cuci sabun. tangan pakai sabun. Sekian untuk episode 15 ini. Nantikan juga episode 16. Kita tadi kan sempat bahas ini ya, Hari Uang, acara Hari Uang. Apa sih Hari Uang? Saksikan di episode selanjutnya ya. Saya Diska. Saya Frandi. Terima kasih sudah menyaksikan episode 15 kali ini. Dan Dah. bye-bye.